4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back. Selamat datang di ruang kecil kita ini, tempat di mana luka boleh bercerita dan harapan tumbuh dari reruntuhan hidup yang pernah kita sesali. Hari ini aku mau ngomong from heart to heart, dari hati ke hati, bukan sebagai orang yang merasa lebih baik, tapi sebagai seseorang yang juga pernah punya sahabat yang jatuh dan dia tahu rasanya tenggelam dalam sesuatu yang sulit banget untuk dihentikan. Sahabat aku itu kena virus yang namanya judi online. Tidak semua orang ngerti gimana kuatnya tarikan godaan judi online itu. Sekali menang, otak pasti bikin skenario mimpi, dan sekalinya kalah, hati pasti bikin alasan buat balas dendam dan justru akan semakin penasaran. Dan di antara menang dan kalah itu, hidup kita perlahan-lahan pasti akan hancur tanpa disadari atau pura-pura gak sadar. Aku tahu ada yang nonton video ini ataupun kamu semua sekarang sambil nahan rasa bersalah. Ada yang lagi duduk sendirian sambil melirik saldo rekeningnya tinggal sisa 0, sekian, tapi tetap gak bisa berhenti, ya kan? Ada yang udah bohong kepada orang tuanya, ada yang membohongi pasangan hidupnya, bahkan ngutang ke sana ke sini, ke teman, ke saudara, ke siapapun, bahkan kehutangan online ataupun pinjol. Demi apa? Demi untuk putaran berikutnya. Dan mungkin kamu juga mulai benci sama siapa? Sama diri kamu sendiri. Tapi dengerin ini baik-baik. Kamu bukan orang jahat. Aku tahu itu. Kamu bukan gagal total. Kamu cuma manusia yang pernah tersesat. Dan setiap orang yang pernah tersesat masih punya jalan untuk pulang. Tinggal kemauan sendiri, mau apa tidak. Video ini bukan tentang menghakimi siapapun, bukan juga buat bikin kamu tambah malu ataupun terpuruk atau merasa tidak berguna, tapi justru sebaliknya. Ini tentang sebuah harapan, tentang bukti kalau orang bisa sembuh, bisa bangkit kembali, bisa mulai dari nol lagi dan jadi seseorang yang bahkan jauh lebih kuat dari sebelum dia jatuh. Jadi kamu semua duduk tenang, tarik nafas pelan-pelan. Aku bakal ajak kamu masuk ke dalam sebuah cerita tentang kehilangan, tentang kejatuhan, dan akhirnya sebuah penyembuhan. Karena ini mungkin untuk pertama kalinya kamu bakal bener-bener ngerti sembuh itu mungkin, lepas dari candu itu adalah nyata, dan hidup belum selesai buat kamu. Aku punya seorang sahabat, sebut saja namanya adalah Ki Sableng. Namanya memang terdengar sepertinya jenaka, tapi hidupnya jauh dari kata-kata lucu. Ki Sableng ini bukanlah orang jahat, teman-teman. Dulu dia adalah orang yang penuh semangat. Dia pintar, dia cerdas, dia gampang bergaul dan sangat sayang pada keluarganya, pada anak istrinya. Tapi satu kesalahan kecil yang kelihatannya sepele di awal berubah jadi pusaran candu yang menghancurkan segala-galanya. Dia telah mengenal yang namanya judi online dari berbagai aplikasi. Entah dari mana, aku pun tidak tahu. Awalnya dia bilang dia hanya iseng yang ternyata
menang. Dan seperti banyak kisah candu-candu lainnya, disitulah perangkap baru dimulai. Dia bilang, ini aku baru nyoba, siapa tahu menang. Dan aku tahu kok kapan caranya berhenti dan gimana caranya berhenti. Begitu kata Ki Sableng. Itu kalimat pertama yang dia ucapkan kepada aku. Tapi beberapa bulan kemudian, setelah waktu berlalu, dia mulai sering pinjam uang. Katanya buat keperluan pribadi, katanya buat ngirim ke kampung, buat anak dan istrinya, katanya buat kebutuhan hidupnya. Ya, aku itu percaya aja, karena aku sendiri sudah bersahabat dengan dia cukup lama. Tapi hutangnya makin kesini makin banyak. Dan aku lihat dia menempati sebuah rumah dan ternyata rumah itu kosong. Aku tidak tahu kemana barang-barang dia, atau mungkin barangnya sudah dijual satu persatu, atau mungkin digadaikan. Itu pun aku tidak jelas. Dan terlihat sekali di raut mukanya seperti menahan kekecewaan. Dan dia sendiri seperti kehilangan jati dirinya. Bayangin, seorang pria yang dulunya gagah, ceria, penuh tawa dan semangat, sekarang jadi sosok yang linglung. Dia nampak pucat dan tatapannya kosong, dan bahkan tidak kenal lagi siapa dirinya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mati di dalam dirinya, yaitu keinginannya untuk sembuh dan bangkit kembali. Ki Sableng sering banget cerita, aku ingin berhenti, aku sudah capek, tapi aku gak tahu gimana caranya. Tiap aku mulai mau mencoba, ada aja bisikan di kepala yang bilang satu kali lagi, habis itu selesai, coba deh. Tapi nyatanya ternyata tidak pernah selesai. Dan waktu aku dengar itu, hati aku rasanya remuk. Aku merasa sangat kasihan karena aku tahu dia sedang berjuang melawan monster yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Sampai akhirnya satu hari dia pulang kampung dan rumah itu kosong. Kenapa? Istrinya pergi, anaknya dibawa ke rumah orang tua istrinya, dan di atas meja ada secarik kertas yang bertuliskan, "Kami sayang kamu. Kamu harus sayang sama diri kamu dahulu, baru kami akan kembali." Itu titik baliknya. Ki Sableng akhirnya menangis sejadi-jadinya, bukan karena dia kehilangan uang, tapi karena dia sadar dia hampir kehilangan satu-satunya hal yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Siapa? Keluarganya. Sejak saat itu, dia mulai merangkak naik dari lubang hitam. Pelan-pelan dia merangkak, sangat pelan. Dia mulai mencari bebatuan, mulai ngaku ke orang-orang bahwa dia butuh pertolongan. Dia jual apa yang dia miliki, bukan buat untuk main lagi, tapi buat bayar konseling ataupun coach. Setiap hari dia bangun dengan dada yang berat dan pikiran penuh dorongan untuk relapse. Tapi dia belajar satu hal yang penting. Kamu gak perlu sembuh dalam satu hari. Kamu cuma perlu menang satu hari lalu ulangi. Dan sekarang Ki Sableng belum 100% sembuh, tapi dia udah jauh dari titik nolnya. Dia mulai kerja kecil-kecilan. Dia mulai bisa bilang tidak saat godaan itu datang kembali. Dia mulai menata hidupnya dari serpian-serpian luka. Dan yang paling penting, dia mulai bisa menatap cermin dan berkata, "Aku belum selesai. Aku masih bisa berubah." Sahabat hebatku,
Kalau kamu merasa kisah ini begitu mirip dengan apa yang kamu alami saat ini, percayalah, kamu tidak sendiri dan kamu tidak sedang rusak. Kamu cuma lelah, kamu cuma sedang terjebak. Tapi seperti Ki Sableng, kamu juga bisa memulai. Meskipun kecil, meskipun pelan, karena luka itu bisa sembuh, candu itu bisa dilepas, dan hidup masih punya banyak halaman yang menunggumu untuk menuliskannya ulang. So, jangan takut untuk minta bantuan, jangan malu untuk mengaku salah, karena kadang dari sebuah kehancuran total justru akan lahir versi terbaik dan terkuat dari diri kita sendiri. Seandainya ya ini, kalau kamu jadi seorang Ki Sableng, atau bahkan mungkin saat ini juga kamu tengah berada di posisi sama seperti halnya Ki Sableng yang kecanduan virus judi online dari berbagai aplikasi, apa yang akan kamu lakukan? Ya, oke, kita bayangkan ya. Bayangkan kali ini aku adalah Ki Sableng, bukan cuma sekedar nama, tapi benar-benar aku masuk ke dalam jiwanya, seorang lelaki yang terperangkap dalam lingkaran candu judi online. Aku akan bicara dari lubuk hati paling dalam dengan segala rasa keterpurukan itu. Jika aku adalah Ki Sableng, inilah surat dari orang yang pernah tenggelam dalam virus judi online, kecanduan judi online dari berbagai aplikasi. Dan kalau kamu bertanya, seperti apa rasanya terjebak dalam kecanduan judi online? Jawabannya sangat sederhana, seperti masuk ke ruangan yang gelap, pintunya hilang, dan setiap kali dia nyalakan lilin selalu padam oleh angin harapan palsu. Dulu aku kira aku pintar, aku kira aku bisa main-main dengan api tanpa harus terbakar. Aku kira aku bisa berhenti kapan aja, tapi itu semua dusta. Bukan karena aku bodoh, tapi karena candu tahu caranya membisik di telinga dengan suara yang paling halus, suara merdu dan paling lembut. Candu tidak pernah datang dengan wajah yang menyeramkan. Dia datang dengan janji-janji manis. Hanya dia bilang, satu kali aja lagi, coba. Aku mulai dari aplikasi kecil seperti tebak angka, putar roda, lalu naik level, slot, bola, kartu kasino virtual. Semua dikemas sangat menarik, sangat atraktif, yang bikin kecanduan. Musiknya bikin jantung deg-degan dan rasanya ingin selalu mendengarkannya. Berada di situasi musik itu sangat menyenangkan. Tampilannya begitu gemerlap, hadiahnya seolah tinggal sejengkal lagi, dan aku ternyata sampai lupa diri. Kupikir aku sedang bermain, tapi ternyata sebenarnya aku sedang dijadikan mainan. Hari demi hari telah berlalu, aku kehilangan uang, aku kehilangan waktu, aku kehilangan rasa percaya diri. Lalu kehilangan kepercayaan orang-orang yang aku sayangi. Dan yang paling sungguh sangat menyakitkan, aku kehilangan jiwaku sendiri. Aku gak tahu lagi siapa aku ini. Waktu lihat di cermin, aku hanya lihat wajah yang kosong, mata yang semakin besar dan sembab, dan hati yang penuh dengan sesal. Tapi di titik yang paling gelap itulah aku akhirnya sadar, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diriku kalau aku sendiri terus menolak untuk diselamatkan. Lalu, apa yang akan aku lakukan? Yang pertama, aku berhenti menghayal. Aku bilang ke diriku sendiri, aku kecanduan. Kalimat sederhana,
tapi beratnya seperti mengangkat beban bertahun-tahun. Yang kedua, aku mematikan semua akses, seluruh akses. Hapus semua aplikasi itu, blokir semua situs-situs itu, ganti HP jika perlu, ganti kartu, SIM card, dan itu pun harus. Putuskan semua mata rantainya, karena percaya deh, kamu tidak bisa nyembuhin diri kamu sendiri sambil menyimpan paku dan pisau di sakumu sendiri. Yang ketiga, aku buka diri untuk segala macam bantuan. Aku datang ke orang-orang yang pernah aku lukai dulu. Aku akan minta maaf. Aku akui segalanya. Tangisan mereka merupakan cambuk yang menyadarkanku hari ini. Aku tidak hidup sendiri. Tindakan aku menghancurkan banyak hati ternyata. Aku lalu akan cari komunitas. Aku akan cari konselor. Aku akan cari coach ataupun mentor. Aku akan cari orang-orang yang juga pernah terjebak. Karena aku sadar perang ini tidak bisa dimenangkan jika aku sendirian. Yang keempatnya, aku ganti candu dengan rutinitas yang sehat. Aku mulai akan olahraga, walau cuman sekedar jalan kaki. Aku akan mulai menulis jurnal, walau awalnya isinya cuma makian-makian buat diriku sendiri. Aku mulai akan doa, walau cuma satu kalimat aja. Tuhan, tolongin aku. Dan aku tidak akan sedikit demi sedikit, meskipun pelan-pelan, tapi pasti akan ada cahaya kecil yang muncul di ujung terowongan yang gelap sana. Aku mulai belajar menerima dari hari-hari tanpa sensasi menang, belajar hidup tanpa euforia digital, belajar bahagia dari hal-hal yang nyata, bukan dari online. Senyuman anak aku misalkan, pelukan istri aku, dan rasa lega saat aku tidur tanpa utang yang bertambah. Aku bukanlah seorang pahlawan. Aku masih berjuang, tapi hari ini aku menang. Dan besok aku akan coba menang lagi. Karena ternyata kemenangan terbesar itu bukan saat aku menang taruhan, tapi saat aku bisa berkata tidak kepada godaan dan memeluk diriku sendiri yang dulu terabaikan. Nah, buat kamu yang nonton ini, mungkin terasa cerita ini seperti hidup kamu juga. Ingat ya, satu hal ini, kamu tidak sendirian, kamu tidak sedang gagal, kamu hanya manusia yang pernah salah jalan, itu aja. Tapi selama napasmu masih ada, kamu selalu bisa balik arah dan memperbaiki segalanya. Matikan semua aplikasi kamu, hapus semua akses, tutup pintu itu, dan buka pintu yang baru, pintu yang bermanfaat, pintu yang menuju kehidupan yang lebih damai, yang lebih nyata, yang tidak penuh dengan penyesalan setiap malam. Karena kamu itu berhak untuk bahagia, bukan karena menang judi, tapi karena kamu akhirnya menang menaklukkan diri kamu sendiri, menang atas diri kamu sendiri. Pada akhirnya, dari cerita kisah-kisah Bleng itu, ada sebuah pelajaran luka yang membuat kita pulang kemana? Pulang ke diri sendiri. Ada satu hal yang tidak pernah kita ajarkan di sekolah, tidak pernah kita dapat di sekolah, bagaimana menghadapi diri sendiri saat kita menjadi sumber kehancuran hidup kita. Kita diajari caranya cari uang, tapi tidak diajari cara menahan diri saat uang menjadi racun. Kita diajari bermimpi besar, tapi tidak diajari caranya berdamai ketika mimpi itu berubah jadi candu, jadi sebuah candu. Kita diajari untuk kuat,
tapi tidak diberitahu bahwa kadang kekuatan terbesar justru adalah dalam mengakui bahwa kita itu sebenarnya lemah. Kisah Bleng bukan hanya kisah tentang judi online, tapi simbol dari kita semua yang pernah salah jalan, yang pernah jatuh cinta pada jalan yang cepat, yang pernah merasa menang padahal sedang kehilangan arah. Candu tidak selalu datang sebagai musuh. Kadang ia datang sebagai seorang sahabat yang memberi pelajaran, pelarian singkat, tapi mencuri masa depan. Dan kita, karena terlalu lelah menghadapi semua kenyataan, jadi rela menukar rasa bersalah dengan rasa senang yang sesaat. Padahal yang kita bayar jauh lebih mahal. Keluarga kita, harga diri kita, kepercayaan orang-orang yang kita sayangi. Penyembuhan tidak dimulai dari kekuatan, tapi dari kejujuran. Selama kita masih menyangkal, kita tidak mengakuinya, masih bersembunyi di balik kata-kata, aku bisa atur, maka penyembuhan itu belum dimulai. Baru saat kita berkata, aku butuh bantuan dan aku mengakui bahwa aku salah, barulah dunia bisa membuka jalan, berbagai macam jalan. Dan tahukah kamu, sembuh itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi lebih baik dari hari kemarin. Hari ini, hari di mana kamu bisa tidur tanpa taruhan, adalah hari kemenanganmu, merupakan hari kebebasan kamu. Hari di mana kamu bisa melewatkan godaan tanpa membuka aplikasi adalah merupakan hari kemenangan terbesarmu. Sembuh itu bukanlah garis finish, tapi langkah demi langkah menuju dirimu yang dulu pernah hilang. Kisah Bleng bukanlah tokoh fiksi. Ia ada di sekitar kita, ada di temanmu. Dia adalah ayahmu, dia adalah sahabatmu, dan mungkin dia adalah dirimu sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kita semua orang yang bisa jatuh terpuruk, terperangkap di dalam candu judi online yang dikemas apik dalam berbagai aplikasi. Tapi tidak semua orang memilih untuk bangkit. Dan jika kamu sedang di titik paling gelap, ingatlah ini. Kadang Tuhan biarkan kita hancur, bukan untuk menghukum, tapi agar kita belajar membangun kembali hidup kita dari pondasi yang jauh lebih kokoh. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu lari, tapi tentang seberapa kuat kamu bangun setelah kamu jatuh. Dan terkadang jatuh adalah satu-satunya cara agar kita akhirnya pulang ke diri kita yang sejati. Jika misalkan ada satu hal yang bisa kamu ambil dari semua kisah cerita ini, biarlah itu menjadi ini. Jangan tunggu kalah berkali-kali baru kamu berhenti. Jangan tunggu kehilangan semuanya baru kamu sadar. Karena hidup yang sesungguhnya baru dimulai saat kamu memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Kamu tidak perlu tahu caranya sembuh sampai selesai. Kamu hanya perlu tahu kamu mau. Dan dari mana? Segalanya akan menemukan jalannya. Dan dari sana semuanya akan terbuka. Pintu-pintu itu akan mulai terbuka untuk jalan kesembuhan kamu. Sahabat hebatku yang selalu berpikiran positif, terima kasih ya untuk kamu yang masih di sini mendengarkan cerita ini sampai di detik ini. Berarti ada sesuatu dalam kisah ini yang menyentuh hati kamu. Mungkin karena kamu pernah merasa seperti kisah Bleng, atau mungkin karena kamu sedang berada di titik yang sama dan diam-diam kamu juga ingin sembuh, ingin bangkit kembali. Izinin aku meninggalkan malam ini bukan dengan kalimat-kalimat pahit, tapi dengan sepenggal doa dan pesan dari hati aku yang terdalam.
untuk kamu yang sedang berjuang melepaskan diri dari jeratan candu, untuk kamu yang mungkin sedang memeluk luka diam-diam, untuk kamu yang tidak tahu harus mulai dari mana. Semoga hati kamu diberi kekuatan untuk bertahan satu hari lagi, dan semoga hari-hari itu akan membawamu ke kehidupan yang kamu impi-impikan. Bukan yang instan, tapi yang tulus. Bukan yang penuh dengan gemerlap, tapi yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sabar, orang yang sabar memelukmu saat kamu jatuh dan rapuh, dan cukup berani untuk menegurmu saat kamu mulai jatuh. Semoga kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri atas semua keputusan yang pernah kamu ambil saat kamu tidak tahu cara bertahan selain melarikan diri. Ingat ini baik-baik, kamu bukanlah orang yang gagal, kamu bukan dosa di masa lalu, kamu adalah proses yang sedang diperjuangkan Tuhan dengan sangat sabar. Dan jika malam ini kamu menangis bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah sadar, aku ingin pulang ke diriku yang lebih baik. Teruskanlah perjuangan kamu itu, meskipun pelan-pelan. Teruskanlah sembuh, walaupun langkah kaki kamu goyah. Karena di ujung jalan yang gelap itu selalu ada cahaya. Cahaya yang menunggu, bukan untuk menghakimi kamu, tapi untuk memelukmu dengan hangat dan berkata, akhirnya kamu pulang. Aku tahu kamu bisa. Sahabat hebatku yang selalu berpikiran positif, jika kiranya video ini membawa sedikit perubahan kepada kamu atau kamu menyukainya, jangan lupa simpan untuk diri kamu sendiri dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi ini bukan cuma cerita untuk didengar, tapi merupakan panggilan untuk diselamatkan. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan seperti biasanya jangan lupa jagalah hatimu, rawat jiwamu, dan jangan lupa kamu masih pantas untuk bahagia. Selamat pulang ke dirimu yang sejati. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.